Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah dimanapun berada, ada satu problem yang sering ditanyakan di dalam persoalan kurban atau udhiyah, yaitu mengenai larangan memotong kuku atau menggunting bulu atau mencukur rambut bagi mereka yang akan berkurban atau mudhohi atau sohibul udhiyah. Apakah larangan itu berlaku bagi mereka yang akan melaksanakan udhiyah saja atau untuk seluruh keluarganya atau bagaimana? Tentu ini menjadi satu hal yang cukup menarik untuk kita kaji pada kesempatan kali ini. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bahwa larangan untuk mereka yang akan melaksanakan udhiyah untuk mencukur rambut, memotong kuku dan yang lainnya, ini menurut satu kajian yang terpilih atau pendapat yang rajih adalah berlaku bagi sohibul udhiyah atau bagi mereka yang berkurban saja. Tidak berlaku bagi yang lain seperti anggota keluarganya atau orang-orang yang menjadi turunan, mungkin juga orang-orang yang ditanggung oleh sohibul udhiyah itu. Jadi hanya bagi mereka yang akan berkurban saja. Misalkan atas nama sang bapak, berarti bapak tersebut yang tidak boleh memotong rambut, tidak boleh memotong kuku, dan juga bulu-bulu yang lain yang nanti akan kita perjelas. Namun apakah larangan ini bersifat haram sehingga mutlak tidak boleh dipotong sama sekali, atau mungkin makruh atau bagaimana? Kita akan mencoba melihat berangkat dari satu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza ra'aitum hilala dzil hijjati wa rada ahadukum an yudhhiya falyumsik min adfarihi wa sya'rihi." Kalau salah seorang di antara kalian melihat hilal Dzulhijjah, artinya sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah, dan dia kepingin atau berkeinginan untuk menyembelih udhiyah, maka supaya dia menahan atau tidak memotong kukunya dan juga rambutnya. Nah, ternyata memang para ulama madzhab yang 4 dalam hal ini berbeda pendapat mengenai hukumnya. Imam Abu Hanifah atau para alim ulama di kalangan Hanafiyah berpendapat bahwa tidak terlarang sama sekali. Tentu dengan aspek pendalilan yang mereka fahami atau beliau-beliau fahami di dalam konsepsi pendalilan yang ada. Sementara kalau kita membaca di dalam fatwa Lajnah Daimah li Buhuthil Ilmiyah wal Ifta atau lembaga riset dan fatwa Saudi Arabia yang berorientasi kepada mazhab Hambali, berpendapat bahwa larangan ini sifatnya mutlak haram, sehingga tidak boleh sama sekali kita untuk memotong baik itu kuku maupun bulu-bulu yang ada, termasuk mencukur rambut. Namun ada yang menarik disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i atau mohon maaf para alim ulama Syafi'iyah seperti Imam Nawawi di dalam Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, bahwa larangan ini tidaklah bersifat haram tetapi makruh tanzih. Jadi larangan yang derajatnya tidak sampai derajat haram, makruh saja. Artinya sekiranya seseorang itu tidak mencukur rambut, tidak memotong bulu, tidak memotong kumis atau tidak memotong kuku, ya, dengan cara apapun dia memotongnya, karena dijelaskan dalam mazhab Syafi'i itu metode memotongnya juga bermacam-macam, tidak harus menggunakan gunting. Itu sunnah untuk tidak melakukannya, karena hukum memotongnya adalah makruh. Sehingga memang kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam masalah ini ada khilaf atau perbedaan di kalangan para alim ulama. Nah, kami menghimbau dalam masalah ini karena memang di sini adalah tempat adanya khilaf, tempat adanya perbedaan, maka yang paling penting bagi kita dalam hal ini adalah tasamuh atau bersikap toleransi terhadap pendapat-pendapat yang ada. Wallahu a'lam bishawab.
Kalau kita merujuk kepada pendapat Syafi'iyah tadi, seperti yang disampaikan oleh Al-Imam Nawawi di dalam Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, satu kitab yang menjadi representasi bagi mazhab Syafi'i, yang mengatakan bahwa itu sunnah atau makruh memotongnya, maka ini pendapat yang berhati-hati. Jadi sekiranya nanti ada di antara kita semuanya yang berposisi sebagai sohibul udhiyah atau mudhohi atau orang yang akan berkorban, maka mulai masuk tanggal 1 Dzulhijjah nanti diupayakan tidak menghilangkan bulu-bulu ataupun rambut dan juga tidak memotong kuku untuk mendapatkan keutamaan yang para ulama menyebut baik yang berpendapat itu sunnah dilakukan ataupun wajib. Hikmahnya adalah supaya pahala ibadah kita dari anggota tubuh kita tidak berkurang sampai dipotongnya hewan itu selama 10 hari awal Dzulhijjah, sehingga bulu kita tetap menjadi saksi, kemudian kuku kita, rambut kita, semuanya tetap menjadi saksi. Meskipun melihat perbedaan tadi, kalau sekiranya memang ada udzur atau mungkin terpotong kukunya atau mungkin ada sesuatu, mungkin rambutnya tiba-tiba terganggu sehingga harus dipotong, atau kukunya tiba-tiba mengganggu sehingga harus dipotong, tentu tidak mengapa. Mengingat itu tadi ada sisi keutamaan, dan bagi mereka yang terpaksa untuk memotong anggota-anggota tubuh tadi, maka tetaplah dia mendapat pahala melaksanakan udhiyah, dan insya Allah udhiyahnya tetap sah. Sekali lagi, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, dalam perkara yang para ulama masih ada perbedaan pendapat seperti ini, silahkan kita berhati-hati memilih pendapat yang lebih memiliki keutamaan atau dekat dengan pahala, dekat dengan taqarrub kepada Allah dengan melaksanakan sunnah tadi. Kita jaga supaya tidak terpotong ya kuku kita, bulu-bulu yang ada di tubuh kita, tapi tanpa kita harus memvonis orang lain dengan mengatakan bagi yang memotong dia berdosa, atau mungkin ekstrim dengan mempunyai satu pendapat kalau terpotong kukunya nanti udhiyahnya menjadi tidak sah. Ini tentu satu sikap yang harus kita hindari. Semoga udhiyah kita selalu berkah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.